Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena kita bisa berjumpa kembali dalam program Teras TVmu UHAMKA bersama dengan saya, Vini Auliani. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang membahas seputar dunia teknologi dengan tema kita yaitu inovasi pendidikan melalui pengembangan SDGs teknologi Google Developer Community. Bersama narasumber kita kali ini yang sangat keren, yaitu mahasiswa berprestasi UHAMKA dari jurusan S1 Teknik Informatika, yaitu Maulana Umar Fadilah. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Maulana, kita akan berbincang-bincang nih mengenai seputar dunia teknologi. Dan alhamdulillahnya nih kamu ikutan bergabung ya, di Google Developer Community. Betul sekali. Wow, itu tuh sebuah kebanggaan sekali ya. Aduh, tersanjung bisa gabung di sebuah perusahaan multinasional ya, di company Google lagi kan. Betul. Iya, nah sebelum bahas nih tentang seputar teknologi dari A sampai Z gitu ya, seperti kamu juga Gen Z kan ya? Betul sekali. Kamu bisa jelaskan itu apa sih Google Developer Community itu? Oke, simpelnya jadi Google Developer Community itu adalah salah satu sebuah komunitas di bawah naungan Google yang dengan tujuannya itu adalah untuk nge-solving local problems ataupun masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar kita, terutama untuk nge-solving ataupun menyelesaikan ataupun bahasa kita menuntaskan masalah yang dikemukakan oleh PBB, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa berupa SDGs, yaitu Sustainable Development Goals yang totalnya itu kurang lebih sampai ada 17 SDGs, seperti itu tujuan utamanya. Keren ya. Betul. Jadi kamu dilibatkan untuk proyek menangani solusi-solusi permasalahan yang ada di sekitar ya. Iya, betul dan sekali. Di dalam 14 apa 12 tadi? Sampai ada 17 poin SDGs itu. Betul. Contohnya apa tuh dari 17 itu? Untuk contoh sederhananya adalah misalkan dalam SDGs yang keempat, yaitu namanya Well Education, yang tujuannya itu adalah kita untuk memperbaiki problem-problem ataupun masalah yang ada di lingkungan kita sekitar di dunia pendidikan. Contohnya kita meningkatkan pendidikan dan juga mutu pendidikan khususnya di SDM Indonesia. Gimana kedepannya mereka itu bisa akan lebih sadar dan melek terhadap dunia digital, apalagi istilahnya Gen Z sekarang ataupun generasi sekarang itu nggak bisa lepas dari dunia teknologi ataupun di dunia digital. Seperti itu, gimana cara mereka bisa diedukasi dengan baik, cara menangani yang namanya scam ataupun penipuan, ataupun ya gimana cara mereka bisa mengembangkan aplikasi melalui teknologi itu sendiri untuk mengembangkan edukasi mereka dan mensupport pendidikan yang ada di Indonesia untuk meningkatin SDM di negara kita. Seperti itu. Itu keren ya. Terus selain itu ada apa lagi tuh? Mungkin membantu orang untuk memudahkan akses teknologi gitu, apalagi itu contohnya? Selain dari Well Education, kita juga ada berbagai macam seperti ada No Poverty, dan juga intinya ada banyak banget lah 17 SDG itu. Yang dimana salah satu utamanya itu biasanya kita sering mengeluarkan produk-produk untuk nge-support teman-teman kita yang tunanetra seperti ataupun disabilitas lah seperti itu. Dan dalam jangka waktu terakhir, contohnya kita itu pernah mengeluarkan salah satu alat yang diciptakan sama teman-teman kita dari Developer Community, yaitu sebuah alat berupa sarung tangan untuk membaca gestur dari gerak tangan ataupun bahasa isyarat, seperti itu. Wow, jadi dia sarung tangannya bisa membaca gestur bahasa isyarat. Dan mereka bakal ngeluarin sebuah output berupa suara yang langsung bisa didengar oleh masyarakat sekitar, seperti itu. Itu keren ya, jadi memudahkan gitu. Kalau misalnya tunanetra kan kalau dia untuk berkomunikasi menulis itu kan huruf braille ya, ada nggak kayak membantu membaca huruf braille-nya dari suara kah atau apa gitu dalam misalnya keyword atau ketikan di komputer gitu. Oke. Kalau itu pernah ada dibawakan oleh salah satu teman Google Developer Community kita, yaitu pembuatan sebuah IoT berupa seperti keyboard, Internet of Things, betul. IoT, ya. Yang sifatnya dia tuh ada hardware fisik berupa keyboard bentuknya, keyboard yang ditujukan untuk teman-teman dari tunanetra supaya mereka itu bisa ngebaca, berarti dalam artian mereka tuh bisa menerima input dan output dalam satu device. Nah, itu nama alatnya disebut Wonder Reader. Wonder Reader. Betul. Wow, keren banget. Nah, itu untuk mendapatkan itu gimana? Apakah download, beli, atau gimana? Atau dari Google-nya? Kalau untuk sejauh ini, alat tersebut masih dalam tahap pengembangan. Tahap pengembangan, dan tujuannya supaya dalam waktu dekat dengan berbagai macam support dari teman-teman luar ataupun dari yang namanya investor, supaya alat itu bisa dikembangkan dan juga bisa dibuat lebih banyak atau dimasalkan gitu, supaya bisa disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan ataupun yayasan-yayasan membutuhkan untuk di alat braille tersebut. Karena kita mengingat
alat braille itu kan sangat mahal kan, apalagi Mahal, ya iya, sangat memang. mahal. Dan kita semoga dengan adanya Wonder Reader ini bisa salah satu upaya untuk nge-solving problem tersebut yang bisa nge-support teman-teman tunanetra biar bisa lebih nyaman lah Namanya untuk Wonder berkomunikasi. Rider ya namanya. Wonder Reader. Wonder Reader. Oh Betul. ya, Wonder Reader. Jadi yang penting ini sedang dalam pengembangan ya. Betul. Sudah ada lah inovasinya Betul ya sekali. untuk semakin mencerahkan teman-teman tunanetra Iya. ya. Oke, nah kalau Maulana sendiri awal mula nih latar belakangnya nih bisa ikutan gabung di komunitas hebat ini itu gimana ceritanya? Oke. Ceritanya cukup panjang, tapi aku persingkat saja yang kurang lebih waktu di awal semester, bahkan sebelum aku menjadi salah satu mahasiswa baru di UHAMKA, itu aku dengan salah satu temanku itu berupaya berinisiatif kayak gimana sih cara kita untuk nyiptain ataupun bikin sebuah komunitas baru di UHAMKA yang nge-support teman-teman kita untuk belajar teknologi lebih dalam, khususnya bagi mereka yang tertarik dengan teknologi Google. Seperti itu. Makanya dari itu kita waktu itu usul dan kita cari-cari informasi, ketemulah yang namanya program komunitas berupa Google Developer Student Club yang emang dia tuh salah satu komunitas dari Google itu sendiri, masih di bawah Google Developer Community dan tersedia di 87 universitas, seperti bahkan universitas ternama seperti UGM, UI dan sejenisnya itu memiliki komunitas tersebut. Seperti itu. Yang dimana untuk proses perekrutan sendiri cukup bertahap, yang bisa dibilang seperti perekrutan ketika kita melamar pekerjaan. Kita harus siapin CV, portofolio, wawancara, dan juga banyak halnya. Sampai tahapannya akhirnya kita bisa mendapatkan approval dari mereka yang, wah congratulations, kamu terpilih sebagai salah satu lead dan juga pionir dari Google Developer Community di UHAMKA. Seperti itu. Baik. Ada persyaratan seperti minimal IPK sama mungkin nilai TOEFL-nya gitu atau gimana? Nah, yang aku patut banggakan dari program ini adalah ketika kita mau apply, kita tuh nggak perlu muluk-muluk takut terkait IPK kita, wah IPK kita kurang apa segala macam. Karena biasanya teman-teman dari Google itu tidak menghiraukan IPK, melainkan mereka hanya menghiraukan mengenai skill kita, kemampuan kita, dan juga gimana sih cara kita bisa beradaptif, khususnya dalam pengembangan sebuah komunitas seperti itu. Kira-kira berapa lama tuh proses penyaringannya dari kamu apply sampai akhirnya diterima gitu gabung? Ya. Kalau aku pribadi waktu itu tahapannya itu kurang lebih selama hampir 1 bulan. 1 bulan. Hampir 1 bulan yang mulai dari persiapan berkas, terus juga bahkan mengikuti prosedur-prosedur yang mereka siapkan sampai akhirnya mendapatkan pengumuman dan juga kita bisa gerak untuk membangun komunitas tersebut yang ada komunitas Google tersebut di UHAMKA. Seperti itu. Ya. Di UHAMKA jadi ada berapa orang nih yang masuk ikut komite? Kalau waktu itu alhamdulillah sebenarnya yang daftar itu ada sampai 4 orang yang daftar ke dalam program tersebut, tapi alhamdulillah aku pribadi yang kepilih. Aku pribadi yang kepilih, akhirnya aku berusaha mencari informasi, menggali sana sini, koneksi sana sini, gimana sih cara kita bisa mengembangkan komunitas, dan akhirnya terbentuklah 20 orang loyalis yang akhirnya jadilah Google Developer Student Club di UHAMKA. Seperti itu. Selamat ya, jadi kamu Terima perwakilan kasih. dari UHAMKA nih. Betul. Dan dari sekian banyak itu 20 orang aja dari seluruh universitas yang ada. Betul. Dari sekian banyak universitas itu. Oh, untuk dari seluruh universitas sendiri ada 87. Oh, 87. Sedangkan kalau untuk pengurusnya yang sini yang kita pilih melalui proses penyaringan juga, interview juga berdasarkan pengalaman mereka, kita menyaring sampai akhirnya terbentuklah 20 orang utama. Seperti itu. Jadi dengan 20 orang itu pengurus intinya ya, Betul. tapi untuk anggotanya ada 87. Betul. Jadi kamu dapat 2 keuntungan ya, udah masuk ke Google Development Student Clubs, kamu jadi pengurus juga gitu kan, jadi dapat lebih banyak privilege ya. Oke, nah nanti kita akan bahas ya, ada kegiatan seru apa sih, privilege apa aja nih yang kamu dapatkan juga dengan ikut gabung di situ. Tapi kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV UHAMKA. Kita lanjut lagi ngobrol bareng Maulana. Ini seputar teknologi dan betapa beruntungnya nih Maulana karena bisa gabung di Google Development Student Clubs ya. Betul. Nah, kamu ketika terpilih nih ya, diumumkan udah masuk ke dalam community ini, itu sampai berapa tahun tuh? Kalau untuk proses Atau berapa lama? pengerjaannya sendiri ataupun masa jabatannya sendiri itu berlangsung selama 1 tahun. 1 tahun yang penuh dengan keseruan dan keasikan sih pokoknya, Mbak. Oke, itu yang di Google Development Student Club. Betul, ini adalah salah satu jaket yang mereka berikan. Iya. Jaket atau kebanggaan. Betul sekali. Baik ya. Nah, ada kegiatan apa aja tuh di sana? Oke, kalau dalam Google Developer Community sendiri, itu ada banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Contohnya kalau memang seandainya kita fokus di Google Developer Community, itu mereka, jadi aku izin menjelaskan sedikit strukturalnya, yang dimana kalau untuk Google Developer Student Club ini sendiri, itu base-nya di universitas. Nah, kalau kita naik lagi sedikit, itu mereka ada juga di
sebutannya namanya Google Developer Group di setiap region. Contohnya di Jakarta, Bandung, Bogor, Medan, Sulawesi, dan Makassar, dan juga lainnya seperti itu. Bahkan di Jogja pun ada. Dan kalau untuk dari Google Developer Student Club sendiri, atau di UHAMKA sendiri, itu biasa kegiatannya itu adalah berupa pelatihan, soft skill yang kita ajarkan kepada mereka untuk gimana sih cara kita untuk membangun personal branding kita, dan juga gimana sih cara kita mengetahui dunia teknologi, khususnya perkembangan yang ada di Google. Bahkan kita menyediakan berbagai macam materi dan juga tools-tools yang diperlukan untuk mereka belajar lebih lanjut mengenai dan juga mengenal di dunia teknologi itu gimana sih. Itu bisa buat diikutin sama mahasiswa UHAMKA? Betul banget, karena bahkan pengurus kita sendiri itu terdiri dari berbagai macam teman-teman fakultas, seperti ada fakultas dari kita sendiri, bahkan di teknologi, ada juga teman-teman dari FKIP, dan juga ada teman-teman dari psikologi, seperti itu. Jadi narasumbernya pembicaranya dari kalian atau bisa dari Google-nya juga? Nah, ini yang menarik adalah ketika kita bergabung di Google Developer Student Club itu, kita tuh nggak pernah kehabisan yang namanya materi ataupun teman-teman mentor. Ada aja mentor-mentor yang selalu bersedia untuk sharing pengalaman mereka dan juga experience serta pengetahuan mereka di dunia teknologi. Karena teman-teman dari Google Developer Community sendiri itu adalah orang-orang profesional yang, waduh, aku bangga banget sih bisa ketemu sama mereka, yang karir mereka entah di Google sendiri ataupun bahkan teman-teman dari teknologi top company lah, ibaratnya kayak teman-teman dari Tokopedia, Shopee, Dana, dan juga teman-teman di profesional lainnya seperti yang dimana kita cukup undang mereka untuk hadir di acara kita, menyampaikan materinya sesuai dengan prosedur yang sudah kita sampaikan, dan yang ku bangga adalah mereka bisa menyampaikan itu dan memberikan itu secara cuma-cuma tanpa perlu ada yang namanya fee dan semacamnya, seperti itu. Baik, ya. Nah, Maulana kan kamu udah gabung nih di Google Developer Student Club ya. Betul. Selama setahun. Ceritain juga dong pengalaman seru kamu ketika di sana, kamu ngerjain apa aja gitu. Oke. Kalau aku pribadi, pengalaman yang paling berkesan dalam hidupku ketika bergabung dalam Google Developer Student Club itu adalah ketika sebuah komunitas ini menjadi salah satu pintu utamaku untuk berjejaring dengan dunia luar, dan juga salah satu pintu utamaku untuk meraih berbagai macam program beasiswa, dan juga kenal sama teman-teman yang istilahnya dulu, aku cuma bisa ngeliat mereka dari YouTube doang loh, entah mereka bikin vlog atau segala macam, ataupun mereka sharing-sharing cuma dari ya udah nonton dari TV ataupun dari YouTube, dan ternyata dengan ikut program ini aku bisa ketemu mereka secara langsung, one on one, bahkan aku bisa dapat nomor mereka secara langsung seperti itu. Iya. Itu yang paling membanggakan. Dan contohnya aktivitas yang paling seru adalah ketika program-program ataupun event yang kita laksanakan itu berlangsung. Contohnya misalnya yang pertama kali itu adalah ketika ada yang namanya Summit, Google Developer Student Club Summit, yang dimana kita ketemu sama teman-teman seluruh Indonesia yang ada di yang di kampusnya itu ada GDSC ataupun Google Developer Student Club. Ada teman-teman dari univ ternama dan univ-univ lainnya yang kayak, wah keren banget nih, orang-orang dari seluruh daerah dikumpulin dalam satu lokasi di Google Headquarters di Jakarta. Google Office, iya. Google Office Jakarta, yang dimana dalam programnya itu berlangsung selama 2 hari 1 malam kalau tidak salah. Berarti nginap ya? Nginap, dan enaknya yang kubanggakan adalah mereka mengakomodasi itu semua. Mereka mengakomodasi itu semua, mulai dari penginapan kita, makan, dan juga bahkan yang kusuka sih paling itu adalah ketika kita bisa berjejaring untuk dari teman-teman Indonesia tersebut, universitas, di mana sampai sekarang kita masih kontekan satu sama lain, bahkan tanpa sadar kita udah jadi bestie lah istilahnya sekarang. Ya, betul banget. Jadi masuk ya untuk secara sosialnya juga, sosial komunitasnya, kita dapat banyak teman-teman baru dari berbagai macam background, latar belakang, gitu ya. Betul. Oke, nah ini di Google Development Student Clubs, ini kan tadi kamu juga mengatakan bahwa bagian dari Google Developer Community. Betul. Nah berarti nah, tadi kan di Google Developer Student Club juga kan kamu selama setahun. Betul. Apakah setelah itu bisa lanjut ke Google Developer Community atau gimana tuh? Betul. Biasanya kalau teman-teman ingin lanjut ke dari Google Developer Student Club dan tetap ingin berjejaring dan juga berkoneksi dengan teman-teman di komunitas Google, itu bisa lanjut melalui program-program ataupun emang events yang dilaksanakan sama teman-teman Google Developer Community. Misalnya diadakan sama entah itu dari Google itu langsung ataupun diadakan sama teman-teman GDG tadi yang diadakan di tiap region. Nah, aku pribadi waktu itu sempat support di 3 GDG, yaitu ada teman-teman dari GDG Depok, GDG Jakarta, dan juga GDG Cloud Jakarta. Yang dimana aku support event-event mereka, ngebantu mereka dalam melaksanakan event supaya event itu berlangsung secara mulus dan normal, yang dimana event itu biasanya berlangsung secara tahap nasional seperti itu, dimana teman-teman
developer se-Indonesia ngumpul di satu tempat, terus kita bahas teknologi, kita berjejaring, kita saling kolaborasi satu sama lain. Dan gak jarang, kadang tuh ada teman-teman HR yang nyempil di situ. Mereka tuh nyari-nyari kandidat atau segala macam di situ. Nah itu yang aku kayak, wah tiba-tiba direkrut di segala macam. Itu yang aku banggakan sih dari mereka. Berarti teman-teman HR itu dari Google dan dari company lain ya? Betul, banyak dari mereka yang tiba-tiba join ini buat nyari kandidat kira-kira siapa ya yang cocok. Dan untuk perusahaan kita untuk mensupport di program yang emang misalnya di company mereka tuh lagi ada project ataupun segala macam yang bisa direkrut seperti itu. Karena emang kita melihat biasanya lowongan pekerjaan di Indonesia tuh jarang banget yang lewat pengumuman. Umum ya, umum. Biasanya mereka cuma umum, kayak, kamu ada kenalan nggak apa segala macam nih, kira-kira yang bisa diajak project bareng sama kita. Nah itu yang sering ku dapat sih dari mereka. Karena mereka kan butuh cepet ya. Betul, butuh dan juga cepet. Mereka pengennya langsung nih, the right person gitu kan. Karena kalau dibuka secara umum pasti bisa membludak banget ya. Apa segala macam itu dia. Dan kesempatan itu yang harus kita cari ya. Betul banget. Untuk bisa mendapatkan informasi itu secara dia. cepat dan privilege juga ya. Iya itu yang ku banggakan dari komunitas ini, benar-benar kayak wah keren loh gitu maksudnya. Dan ini bisa sampai kapan pun, maksudnya dia ada jangka waktunya ya? Nggak ada jangka waktunya. Walaupun nanti misalnya sudah lulus kuliah juga kan, masih tetap bisa gabung di Google Developer Community ini. Betul banget, masih bisa bergabung. Iya, biasanya memang kumpulnya tuh dalam sebulan berapa kali? Biasanya berkumpul dalam 1 bulan itu cukup banyak, tapi intinya di dalam Google Developer Community sendiri itu ada 2 event tahunan yang itu sering banget berlangsung hampir secara, itu udah berlangsung cukup lama lah. Yang dimana pertama itu ada Google I/O Extended, dan juga yang selanjutnya itu ada Google Developer Festival. Yang pertama Google I/O Extended itu adalah untuk memperkenalkan produk-produk Google. Kira-kira Google habis launching produk apa aja nih? Seperti kayak kemarin tuh ada Gemini, terus juga ada berbagai macam misalnya produk yang kira-kira Google tuh habis bikin teknologi apa sih yang baru, inovasi apa sih segala macam. Nah itu adalah kegiatan yang berlangsung di namanya Google I/O Extended. Sedangkan Google apa? Google I/O Extended. Betul. Oke, itu yang event besar tahunannya ya. Itu yang di pertengahan biasanya. Dan kalau untuk penutupan di akhir tahun biasanya ada Google Developer Festival, yang dimana aku sempat sampaikan tadi, yaitu developer hampir seluruh Indonesia tuh ngumpul di satu lokasi untuk berjejaring, berkoneksi, dan bahkan nyari kerja pun di situ bisa. Tapi itu terbuka untuk umum atau cuma undangan tertentu aja? Untuk kegiatan tersebut tergolong untuk umum. Festival itu? Betul, untuk umum Kak. Untuk umum ya? Hampir semua masyarakat dan kalangan itu bisa ikut. Bahkan kemarin tuh yang jadi apresiasi adalah ada ibu-ibu, kita sebutnya biasanya itu women tech makers. Jadi kita punya satu space khusus untuk teman-teman perempuan yang emang berjejaring dan juga bergiat di dunia teknologi. Nah tapi ada satu perempuan, aku kagum banget, namanya Bu Heni, dan itu perempuan yang berjejaring di dunia teknologi dan sharing-sharing pengalaman dia di dunia teknologi, terus kayak ngoding apa segala macam gitu, dan dia umurnya udah 50 tahun ke atas. Wow. Itu yang kebetulan kayak wah keren banget. Keren ya, masih semangat gitu ya, masih mau ya untuk ikut berkecimpung gitu, ikut bergeliat di bidang teknologi tersebut. Baik Maulana, nanti kita akan lanjut lagi. Kita lihat dulu lagi nih yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV Muhamka. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol seputar Google Developer Community atau Google Developer Student Clubs nih bersama dengan Maulana. Nah Maulana, kan kamu juga ikut dilibatkan ya dalam berbagai proyek-proyek yang ada seperti di Google ini. Betul. Nah ini menggunakan platform apa aja sih? Biasanya kalau dalam pengembangan sebuah teknologi ataupun proyek yang ku kembangkan, itu biasanya aku memanfaatkan berupa TensorFlow. Itu tuh untuk pengembangan AI berupa machine learning ataupun deep learning. Terus juga ada yang namanya bagian API-nya ataupun Application Programming Interface yang digunakan untuk untuk nge-connect-in lah. Nah itu pakai Google Cloud. Google Cloud ya. Dan selanjutnya kita pakai juga untuk pengembangan aplikasi mobile-nya. Biasanya itu pakai yang namanya Flutter. Nah Flutter ini adalah salah satu platform multi-platform yang dimana kita kalau misalkan kita ngoding terus bikin aplikasi, dia tuh langsung diintegrasi untuk aplikasi Android dan juga iOS. Nah dengan pemanfaatan Flutter ini, jadi kita cukup menghemat waktu, jadi nggak perlu ngoding 2 kali, seperti itu. Gitu. Jadi lumayan ya, kamu seperti ikut magang juga ya dengan ikut community ini ya? Iya betul sekali. Menghemat waktu untuk mencari pengalaman magang dan sebagainya macamnya. Iya. Nah untuk
seperti itu terlibat di banyak proyek itu, kamu ada dapat kompensasi kah apa gitu misalnya? Oke, kalau untuk dalam kompensasi sendiri itu biasanya secara langsung itu nggak ada. Kayak misalnya kayak wah ini dalam 1 bulan kamu bakal dapat sekian itu nggak ada. Nah biasanya kita itu bisa mendapatkan apresiasi ataupun benefits berupa biasanya kita tuh dalam Google Developer Community itu sebutannya adalah SWAX. Apa tuh? SWAX itu ibaratnya kalau kita tuh kenalnya sebagai merchandise. Nah biasanya tuh aku sering dapat seperti misalnya ada Google Nest ataupun produk-produk dari jaket Google seperti ini sendiri, ataupun topi dan juga kadang seperti tumbler dan semacamnya. Dan gak jarang kadang juga kita sering melakukan yang namanya lunch time ataupun dinner dengan teman-teman komunitas lainnya. Jadi kayak wah alhamdulillah sebagai anak kos yang perlu perhitungan ekonomi itu salah satu ajang yang kayak wah kenyang nih untuk ikut ini. Jadi kayak wah untuk menghemat uang apa segala macam dengan dan ditambah lagi dengan kita dinner ataupun lunch time tersebut kita tuh bisa dapat kesempatan untuk kenal lebih dekat dengan orang-orang di Google Developer Community secara profesional. Secara profesional ya. Jadi kamu bisa kenal juga dengan orang-orang besar yang ada di sana, pemimpin-pemimpin di Google, gimana sudut pandang mereka gitu. Itu sungguh pengalaman yang luar biasa sekali ya, peluang yang besar juga untuk kedepannya. Baik, nah kalau menurut kamu inovasi pendidikan yang juga dikembangkan nih melalui SDGs tadi Sustainable Development Goals dari teknologi Google Development Community ini seperti apa sih? Biasanya dalam pengembangan teknologi di dunia pendidikan itu biasanya kita pakai berbagai macam platform, contohnya itu pengembangan aplikasi mobile atau segala macam. Tapi yang jadi peran utama kita adalah tentang pengembangan teknologi di bidang IoT ataupun yang sifatnya fisik seperti itu. Karena kalau misalkan seandainya kita bikin suatu aplikasi, terus kita berangkat ke pedalaman, wah nggak mungkin teman-teman dari pedalaman itu punya yang namanya device HP ataupun dengan jaringan yang sifat itu. Makanya kita tuh lebih fokuskan untuk membuat sebuah aplikasi hardware ataupun IoT yang sifatnya itu fisik gitu. Dan kita bawa ke teman-teman yang ada di pegunungan misalnya untuk belajar mengenai oh ini loh teknologi yang ada di seperti apa? Kan jaringan langsung fisik ya, bukan dalam bentuk software ya, berarti ini hardware. Oh ya, jadi seperti apa tuh? Biasanya bentuknya itu bisa berupa robot, bisa berupa robotika, ataupun berupa laptop yang kita bawa. Laptop kita bawa, terus kita tampilkan ke mereka. Udah ada program yang terinstall di dalamnya. Terinstall. Kita edukasi mereka tentang dunia pendidikan itu seperti mana, terus kayak dunia teknologi dan digital yang ada di luar sana itu seperti apa. Seperti itu. Jadi mereka bisa langsung menyaksikan teknologi itu ya hadir ya. Dengan adanya teknologi tersebut, dengan adanya inovasi tersebut, kita berharap supaya teman-teman di pedalaman tersebut memiliki mimpi yang tinggi, sehingga ketika mereka memiliki mimpi yang tinggi, mereka bisa menjadi salah satu bagian dari kita untuk memperbaiki dan juga meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti itu. Iya. Bagus banget ya. Keren, mereka jadi melek teknologi. Betul gitu ya. banget. Gak kalah nih sama yang di kota sama kita juga kalah, ya, kalah ya. Jadi memang kalau untuk seputar dunia teknologi seperti ini, seperti tadi Google Developer Community ya, skill apa aja sih? Mungkin skill dasar, basic skill yang harus dimiliki gitu loh. Ya. Untuk skill basic yang umumnya dimiliki oleh teman-teman Google Developer Community itu adalah pertama satu ya, basic teknologi itu sendiri. Dalam artian kamu nggak perlu jago ngoding kok apa segala macam, kamu nggak perlu jago IT kok ataupun nggak perlu jadi hacker lah apa segala macam. Cukup gabung ke komunitasnya, ikut kontribusi bareng kita belajar bareng-bareng, kita kembangin suatu teknologi bareng-bareng sampai akhirnya jadi sebuah output yang dapat digunakan dan dirasakan sama masyarakat sekitar. Jadi entah kamu dari psikologi ataupun dari fakultas agama, fakultas syariah, ekonomi atau apapun itu, selagi kamu memiliki komitmen, inisiasi, inovasi dan juga ingin tujuan untuk berkolaborasi, ayo gabung bareng-bareng sama kita dan kita kembangkan teknologi dan kita kasih output yang baik untuk masyarakat di sekitar kita, seperti itu. Oke, berarti nggak harus mahasiswa jurusan teknologi ya? Nggak harus. Teknologi tadi teknik informatika gitu. Betul. Ya? Itu bisa dipilah-pilah nanti sesuai dengan posisinya dengan role-nya masing-masing. Betul, dan kebutuhannya. Oh, jadi misalnya yang psikologi nanti yang di bagian apa untuk menangani ke masyarakatnya. Betul banget. Atau dampak dari aplikasi atau teknologi tersebut begitu ya. Iya. Wow, menarik ya. Kalau untuk dari segi teknologinya itu tadi minimal dia ada pengetahuan juga tentang coding itu tadi atau apa lagi tuh selain coding?
bisa selain coding itu biasanya ada teman-teman juga yang support di bagian desain. Makanya kadang kita tuh sering banget kan lihat tampilan aplikasi kita, kok kayak tampilan bagus, enak, bagus Mina. Itu adalah teman-teman di bagian desain. Friendly gitu ya. Friendly. Kita sebutnya user friendly. Ya, user friendly. Iya. Kayak wah nyaman banget dipakainya, nggak terlalu ribet lah pas segala macam. Nah itu biasanya mata pusing gitu. Betul, nggak bikin mata pusing. Nah itu adalah tugas dari seorang yang namanya UI UX designer ataupun product designer seperti itu. Oke. Kalau kamu di bagian apa tuh? Kan teknologi ya, teknik informatika. Nah di bagian apa? Kalau aku pribadi, pengalaman utamaku di bagian dunia teknologi itu biasanya ada sebagai cloud computing, ada juga sebagai mobile developer. Jadi aku bikin hal terkait di bagian dunia cloud, entah itu penyimpanan dan semacamnya, dan juga aku bikin aplikasi mobilenya. Tapi secara overall general biasanya aku itu works ataupun kerja sebagai seorang PM. PM itu biasanya project manager ataupun product manager. Jadi aku kayak nge-lead satu tim yang untuk nge-support mereka kayak kira nih user kita maunya bikin kayak seperti apa, dan kalau misalkan kita based on research kira-kira marketnya itu seperti apa. Nah itulah tujuan utama dari seorang product ataupun project manager. Project manager ya. Baik. Kalau kamu melihat tantangannya apa sih di dalam dunia teknologi seperti ini dari Google-nya? Tantangan utama dalam dunia teknologi adalah satu, pertama itu adalah persaingan itu sendiri, persaingan antara dari entah perusahaannya ataupun emang kebanyakan dari kita tuh punya banyak banget saingan yang kompeten, khusus bagi kita yang fresh graduate yang emang belum punya pengalaman kerja khususnya. Misalnya kayak apalagi di dunia Indonesia, di Indonesia sendiri kan pengalaman itu sangat berpengaruh banget ya dalam penerimaan sebuah dunia kerja gitu. Itu adalah salah satu tantangan utamanya. Sedangkan kalau dalam dunia teknologi itu sendiri, tantangan utama kita adalah gimana supaya kita tuh nggak kecanduan sama teknologi tersebut. Itu satu, dan kedua adalah kemauan kita. Kemauan dan niat adalah sendiri problem utama dalam belajar teknologi. Karena misalnya kayak teman-teman yang ku kenal tuh biasanya kita tuh pernah belajar teknologi, tapi kita udah belajar nih yang A nih, kayaknya belajar B seru deh. Belajar B seru, terus nggak lama muncul teknologi baru, wah kayaknya C harus kita pelajarin deh. Jadi akhirnya kita belajar sampai akhirnya apa yang kita udah pelajarin sebelumnya itu cuma sebentar dan lupa, ketinggalan. Dan seperti itu, makanya hal utama yang harus ditingkatkan dalam belajar teknologi, nggak harus belajar teknologi aja, tapi intinya belajar itu adalah sebuah komitmen utama, komitmen dan juga niat sih pastinya, kayak gitu. Benar banget. Iya. Oke, makasih Maulana. Seru sekali. Kita akan lanjut lagi pembahasan kita, tapi kita jeda sejenak dulu. Kita simak dulu yang berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu UHAMKA. Kita lanjutkan lagi bersama mahasiswa berprestasi kita nih, Maulana gitu. Nah, Maulana, kalau dari sisi UHAMKA-nya nih, sebagai kampus kamu tercinta ya, gimana UHAMKA juga mendukung dengan program-programnya untuk bisa mendukung inovasi pendidikan, terutama dalam bidang teknologi gitu. Khusus dalam UHAMKA adalah dalam teman-teman fakultas, biasanya mereka tuh mensupport dari berbagai macam program-program yang kita laksanakan, itu berupa dukungan dan sokongan, bahkan gak jarang mereka memberikan sebuah upaya penyokongan dana seperti tersebut. Alhamdulillah. Dan makanya aku bersyukur dengan kaprodiku, yaitu Bu Mia Kamayani, dan juga ada teman-teman dosen yang emang support kita, yaitu ada Pak Ahmad Rizal sebagai dosen robotika yang sering banget nge-support kita untuk belajar robotika dan untuk mengembangkan teknologi di dunia robotik. Dan juga ada Pak Pak Firman Nur Hasan yang nge-support kita di bagian teknologi, dan biasanya kita tuh sering banget sharing-sharing dengan beliau gimana sih supaya kita bisa mendapatkan tips and trick untuk lebih dekat dengan teman-teman fakultas, dan supaya kita tuh bisa ngepromosiin dan nge-marketing produk yang kita buat, dan akhirnya mereka memberikan support mereka tentang apa yang kita kembangkan, seperti itu. Jadi bangga banget bisa kenal mereka, bisa mendapatkan dukungan, support, dan juga bahkan sampai sokongan berupa dana, seperti itu. Oke, bagus ya, berarti UHAMKA memberikan full support ya untuk pengembangan teknologi dan juga kegiatan-kegiatan yang menunjang di dalamnya. Baik, nah kalau di UHAMKA sendiri, kamu selain ikut kegiatan Google Developer Community ini, apakah juga ada ikut kegiatan lainnya di UHAMKA? Kalau aku pribadi dalam kegiatan di UHAMKA, itu pernah di awal kita ikut yang namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yaitu untuk mempelajari lebih dalam mengenai kemuhammadiyahan khususnya, sampai akhirnya aku pernah berkesan untuk ikut kegiatan-kegiatan dari teman-teman PP Muhammadiyah. Bahkan yang paling kubanggakan adalah waktu itu ikut salah satu program operasi dari pemerintah Indonesia untuk memulangkan warga negara Indonesia dari Sudan ke Indonesia yang waktu itu ditampung di asrama haji. Seperti itu kayak wah keren banget, dan juga salah satu hal yang bisa dibanggakan lah seperti itu.
karena bahkan sedikit terharu lah waktu itu seperti itu. Baik ya. Nah kamu kan juga lumayan ya kegiatannya, kuliah, kegiatan di luar kampus, di Google ini. Cara kamu bagi waktu gimana? Sekarang semester 5 ya? Betul, sekarang semester 5. Nah biasanya hal utama dalam seorang yang aktif dalam berkegiatan ataupun bersosial adalah ketika masalah manajemen waktu. Dan tidak kuhindari juga, bahkan aku pribadi sering teledor dalam manajemen waktu. Cuman dalam artiannya tips and trick dalam manajemen waktu adalah waktu itu untuk meningkatkan skala prioritas dan juga time boxing. Yang dalam artian kalau dalam time boxing itu kayak apa sih yang target utama yang harus kita capai hari itu dan harus kita selesaikan hari itu juga, ataupun yang bisa diselesaikan hari itu juga, seperti itu. Dan juga biasanya aku urutkan berdasarkan skala prioritas ya, kira-kira ini dalam jenjang profesional berarti nggak mau kita harus datang. Sedangkan di taraf selanjutnya mungkin ini sekedar activity ya, emang tentang teman-teman biasa aja, teman-teman nongkrong ataupun tugas kuliah. Tugas kuliah tuh kadang aman karena biasanya aku kerjakan secepat mungkin kalau bisa, seperti itu. Dan biasa juga yang paling kusuka adalah ketika dalam manajemen waktu tersebut ada aja orang-orang ataupun teman-teman dekat yang nge-support kayak ini mah nggak apa-apa, bantuin aja, seperti itu. Kalau misalkan aku bantuin, tapi dalam artian pas dibantuin mereka tuh kayak kita kasih apresiasi lah, benefits biasanya berupa kayak aku kasih hadiah dari merchandise yang aku dapat dari Google, itu aku kasih ke mereka kayak gitu. Karena bentuk apresiasi juga karena mereka udah ngebantuin, seperti itu. Barter ya jadinya. Barter jadinya. Seperti itu. Seperti itu. Baik, nah kamu dari gudang pengalaman kamu di dunia teknologi, juga kebiasaan kamu, skill kamu, sama ilmu yang kamu dapatkan lah seputar teknologi itu, apa sih yang kamu rasakan, keuntungan yang kamu rasakan yang benar-benar berpengaruh nih dalam hidup kamu, dan betapa pentingnya nih kita untuk bisa menguasai teknologi gitu dan mengembangkannya juga untuk inovasi pendidikan gitu. Oke. Dalam hal tersebut yang paling banggakan adalah ketika bergabung dalam Google Developer Community ini adalah mereka menjadi salah satu gerbang utama untukku pribadi mencakup dunia luas, berjejaring dengan dunia luas, bahkan sampai memperoleh banyak beasiswa. Seperti itu, banyak beasiswa, berjejaring dengan dunia profesional, dan bahkan mendapatkan tawaran-tawaran seperti proyek bareng juga apa segala macam, dan juga bisa kenal sama orang-orang yang ibaratnya cuman kita lihat dari TV, dari YouTube, dan juga dan ternyata dari bisa kenal dengan mereka, atau jadi dari pintu tersebut aku jadi bisa mendapatkan berbagai macam pemikiran, pendapat, dan juga pengalaman yang mereka sharing. Ternyata dunia nggak sesempit itu loh, ternyata dunia luas banget loh, segala macam. Dan dengan berbagai macam ilmu yang mereka sharing dengan pengalaman, makanya bisa menjadikan diriku yang seperti sekarang. Bahkan dengan diriku yang sekarang, alhamdulillah udah membuat mama bangga lah, seperti itu ya. Iya, gitu. Pastinya. Pasti, alhamdulillah. Baik ya. Terus harapan kamu nih ke depannya dengan kamu ikutan Google Developer Community ini untuk diri kamu sendiri dan juga untuk inovasi pendidikan ke depannya, termasuk UHAMKA juga apa? Oke, kalau untuk harapan sendiri untuk aku pribadi supaya ke depannya aku nggak bisa tidak melupakan komunitas yang membangun namaku, bahkan brandingku tersebut, dan juga supaya kedepannya teman-teman di UHAMKA ataupun bahkan seluruh masyarakat Indonesia bisa bergabung dan ikut berkontribusi ke masyarakat luas untuk menyelesaikan berbagai macam problem yang ada di sekitaran kita, entah problem itu dari teman-teman kita, tetangga kita, dan sebagainya macamnya, yang kadang kita juga perlu mengedukasi mereka tentang yang namanya scam segala macam, karena kita sekarang bisa melihat teman-teman kita tuh banyaknya banget yang kena scam. Betul, dan edukasi mereka tentang misalnya kayak yang lagi marak atau terkait judi online, yang dimana ternyata judi online itu adalah karena dia online, dia kan berbasis sistem, nah mereka itu semua bisa dimanipulasi, seperti itu. Tentang rate kemenangannya apa segala macam itu semua bisa dimanipulasi. Dengan hal-hal sesederhana itu kita bisa mengedukasi teman-teman kita, tetangga kita. Nah, kita itu udah jadi bagian orang-orang yang udah berkontribusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita, seperti itu. Dan intinya yang paling utama adalah ayo berkontribusi, jangan malu, dan yang pastinya harus berkomitmen, itu aja. Dan lagi yang harus kusampaikan adalah jangan pernah malu itu, jangan pernah malu. Jangan pernah malu ataupun mungkin minder ya, betul, insecure jangan pernah malu, gitu ya. Jangan pernah minder, jangan pernah insecure. Karena kalau kita di awal aja minder apa segala macam, ibaratnya kita tuh kayak dalam satu ruangan terus kayak mau keluar tapi
takut segala macam, terkungkung gitu jadinya. terkungkung jadinya, Iya. terkekang. Padahal kita mungkin punya potensi Betul besar yang banget, bisa betul banget. dibangun, dikembangkan Betul banget, gitu iya. tadi ya. Itu yang ku sayangkan adalah ketika banyak dari generasi Indonesia yang masih dalam tahapan-tahapan tersebut, kayak ternyata mereka tuh bagus loh sebenarnya. Jadi pas kita ngobrol sama mereka, wah ternyata wawasannya luas juga, kita ngomong sama mereka ternyata apa aja nyambung gitu. Ini kalau misalkan kita ajak buat sharing apa segala macam, cocok nih apa segala macam kayak gitu. Nah makanya hadirlah teman-teman komunitas dari Google Developer untuk yaitu membangun personal branding, mengembangkan bakat mereka, dan juga membangun potensi yang emang ternyata ada loh dalam diri ataupun tiap individu gitu loh. Betul yang sekali. bisa dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. Oke, nah Maulana boleh kasih pesan-pesan nih ke pemirsa TV-mu, ke teman-teman kamu juga UHAMKA, pokoknya teman-teman Gen Z yang ingin juga bisa berkembang seperti kamu, ataupun mungkin juga gabung nih ke Google Developer Student Club, gimana? Oke, kalau untuk kesan dan pesan yang aku sampaikan yang ataupun aku harapkan nggak jauh beda dari yang aku sampaikan tadi, yaitu intinya ayo beraniin diri, jangan insecure, jangan minder, jangan terlalu banyak overthinking, mulai aja dulu, seperti nggak perlu banyak-banyak action, cukup satu action aja yang menurut kalian tuh berkesan hari itu, khususnya untuk dalam berkontribusi di dunia sosial dan juga dalam menyelesaikan problem yang ada di masyarakat kita, dalam artian bukan hanya nge-support ataupun nge-solving di bagian SDG aja, tapi dalam arti kalian juga sebagai warga Muhammadiyah udah mengamalkan Quran Surah Al-Ma'un yang emang sering banget kita ganyang-ganyangkan, kayak ayo kita amalkan, kita berdayakan masyarakat kita supaya kedepannya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan hanya kita memberikan, tapi kita harus memberdayakan, seperti itu. Baik, kalau bagi teman-teman juga mau ikutan gimana nih? Kalau untuk yang mau ikutan, bisa join aja di Google Developer Community ataupun di GDC UHAMKA, dan kalau memang seandainya kita ada event apa segala macam, itu bisa langsung aja gabung dan tidak dipungut biaya, dan itu semua gratis dan semua orang bisa ikut, seperti itu. Baik, makasih banyak Maulana. Terima kasih kembali Kak Sukses Vini. selalu dan semangat terus ya. Siap. Kakak juga semangat juga. Oke, makasih. Baik, alhamdulillah pemirsa, tadi kita sudah mendapatkan ilmu dan juga sharing pengalaman yang bermanfaat sekali dari Maulana. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara ini. Saya Feni Aulani bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basirul mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.